Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah istighfar. Apabila kita membaca istighfar kepada Allah, utamanya pada saat sahur di sepertiga malam, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita dan kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu istighfar ini harus kita sampaikan, harus kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyesalan dan juga dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, bonusnya adalah Allah akan memberikan rezeki kepada kita, dan rezeki ini akan diberikan dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kenapa harus beristighfar di sepertiga malam atau di saat sahur? Karena pada saat itu rahmat Allah turun ke bumi. Allah saat itu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku berikan. Ini adalah janji Allah yang Allah sendiri menyampaikan hal itu, dan Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang telah Allah firmankan melalui Al-Quran, dan kita harus percaya dan yakin bahwa Allah benar-benar akan memberikan ampunan kepada kita. Namun kita seringkali lalai, seringkali banyak begadang di waktu-waktu yang sangat istijabah ini. Padahal waktu sahur adalah waktu yang sangat istijabah, sehingga apabila kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan ampunannya. Selain beristighfar kepada Allah agar doa kita lebih mantap lagi, maka kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan solawat ini adalah solawat Jibril, solawat yang sangat pendek namun memiliki fadilah yang sangat besar. Dan setiap doa yang di dalamnya ada solawat kepada Rasulullah, maka Allah akan lebih mencintai kita, dan Allah akan lebih cepat menerima taubat kita, doa-doa kita, amal-amal kita. Dan selain itu, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak puji-pujian kepada Allah, dan hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan lebih suka lagi apabila sebelum kita berdoa, sebelum kita beristighfar, sebelum kita bersolawat kepada Rasulullah, kita diawali dengan mensucikan diri kita dengan berwudu, kemudian melaksanakan sholat malam minimal 2 rakaat, dan kemudian setelah itu kita awali dengan puji-pujian kepada Allah, lalu kita membaca sholawat kepada Rasulullah, baru kemudian kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ucapan istighfar ini boleh dengan cara kita menyesali, menangis, mengeluarkan air mata penyesalan kepada Allah, atau juga kita bergembira bahwa kita diberikan kesempatan untuk beristighfar kepada Allah. Karena sedikit sekali orang yang diberikan kesempatan di waktu istijabah ini
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian memiliki keinginan untuk bertaubat di waktu sahur, maka percayalah bahwa kalian adalah orang-orang yang terpilih. Kalian adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah bahwa kalian adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini sangat sedikit sekali orang yang mendapatkan hidayah apabila kita tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki diri kita. Tentu kita akan tidak pernah dan tidak akan menggunakan momentum yang sangat langka ini, yang sangat istijabah ini untuk bertafakkur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu yang istijabah ini kita lewatkan begitu saja. Marilah kita isi waktu-waktu yang istijabah ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, bukan hanya di waktu sahur, tetapi setiap detik di bulan puasa ini adalah waktu-waktu yang sangat baik untuk beramal soleh, untuk berbuat kebajikan kepada sesama. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada sesama, memberikan sebagian harta kita yang kita miliki untuk didermakan kepada sesama. Setiap amal yang kita berikan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan memiliki fadilah yang sangat besar dan dilipat gandakan. Jika di bulan Ramadan kita bersolawat kepada Rasulullah misalnya hanya mendapatkan 10, namun di bulan suci Ramadan ini kita akan lebih banyak mendapatkan fadilah lagi, dilipat gandakan lagi, lebih banyak lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Apabila kita bersedekah 10.000, Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah agar Allah memberikan rahmat dan taufiknya, Allah ridha kepada kita. Dan apabila Allah sudah ridha kepada kita, apa yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Dunia, harta tidak ada artinya dibandingkan keridhaan Allah kepada kita semua. Maka untuk itu marilah kita mengajak istri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada sesama. Apapun yang kita miliki, mari kita berikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk sesama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu mendapatkan bimbingan Allah agar kita selalu berbuat kebaikan. Karena kita apabila menyia-nyiakan bulan yang suci ini, tentu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di bulan suci Ramadan ini dengan tidak berbuat baik, dengan tidak beramal soleh. Sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila sahabat suka, silakan di like dan di subscribe. Dan dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.